Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini akan, menjelaskan mengenai tugas yang sudah diberikan, oleh Pak Yogi. Saya sebagai Dianugraha dengan NPM 20300197, untuk rekan-rekan boleh diperkenalkan? Saya Andi Fatimah Syarifah Masani dengan NRP 20 30 10 065. Saya Kartika Arisana Nadia dengan NRP 2030 176. Ya, Deni Kurnia Sunaria dengan NRP 20 30 179. Boleh dilanjut, Teh Tika? Untuk, slide pertama yaitu membuka review rantai pasok PT Santos Jaya Abadi. Ini merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi aneka minuman. Perusahaan ini merupakan produsen kopi dengan merek Kopal Api, Excelso, ABC, dan lain-lain. Perusahaan ini juga memproduksi produk sereal yaitu seramik. Perusahaan ini beralamat di Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada profil perusahaan, yaitu pertama ada visinya. Visinya itu menjadi perusahaan kopi terbesar di Asia Tenggara dengan memberikan produk berkualitas tinggi dan pelayanan terbaik. Dan misinya yang pertama ada menjaga kualitas produk terbaik, memberikan pelayanan yang ramah dan terpercaya, dan ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nilai dari perusahaan ini yaitu dia kejujuran, komitmen terhadap kualitas, inovasi, keberlanjutan, dan kepemimpinan. Dan produk utamanya yaitu kopi biji, kopi kemasan, kopi instan, teh, coklat, dan susu. Nah, ini ada riwayat perusahaannya, di mana pada tahun 1927, perusahaan ini pendirian perusahaan di Surabaya. Terus tahun 1975, perusahaan pindah ke kantor pusat di Jakarta. Lalu di tahun 1981, perusahaan ini memperkenalkan merek kapal api dari Torabika. Dan di tahun 1993, perusahaan ini mulai mengekspor produknya ke Malaysia. Dan di tahun 2021 itu mulai lebih berkembang, yaitu mulai ekspor ke Filipina. Di tahun 2010, perusahaan ini berpindah ke pabrik baru seluas 20 hektar di Lampung, dan di tahun 2020 hingga sekarang memperkenalkan merek kopi Good Day. Oke, selanjutnya itu ada struktur rantai pasok. Yang pertama itu di penanaman. Kopi ditanam di berbagai wilayah di Indonesia oleh petani lokal. Kemudian ada pengolahan, yaitu kopi diolah dan disortir di pabrik PT Santos Jaya Abadi agar siap untuk pemrosesan lebih lanjut. Yang ketiga ada pemrosesan, yaitu kopi dibuat menjadi produk kopi kemasan atau instan yang dimasuk ke dalam kemasan. Yang keempat ada distribusi, yaitu produk kopi didistribusikan ke berbagai toko di kios di seluruh Indonesia dan diekspor ke luar negeri. Oh iya. Pengaruh pandemi terhadap rantai pasok. Pasar praktik hanya online. Saat pandemi, konsumen hanya membeli produk-produk yang tersedia secara online. Yang pertama itu ada kurangnya transportasi. Ini tuh terjadi ketika sulit mengirim barang ke konsumen karena kurangnya transportasi. Yang kedua ada pertumbuhan permintaan, yaitu kenaikan permintaan menyebabkan sulitnya memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga tidak ada bantuan pemerintah, yaitu pemerintah tidak membantu dalam memberikan bantuan untuk bisnis yang terkena dampak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pada upaya perbaikan rantai pasok ini, yang pertama yaitu dengan memperkuat sinkronisasi. Pada PT Santos Jaya Abadi ini, yaitu dengan memperkuat sinergi antara bagian pemasaran dan produksi untuk memaksimalkan ketersediaan produk. Yang kedua, melakukan kolaborasi, seperti dengan beberapa perusahaan online untuk memperluas jangkauan pasar melalui distribusi online. Contohnya kayak Instagram dan website lainnya. Yang ketiga, meningkatkan produksi. PT Santos Jaya Abadi ini menambah fasilitas produksi baru dan meningkatkan kapasitas pabrik untuk memenuhi permintaan pasar secara optimal.
kesimpulan dan rekomendasi pada PT Santos Jaya Abadi ini, yaitu rantai pasok pada Santos Jaya Abadi terkena dampak pandemi. Namun, telah melakukan berbagai upaya perbaikan rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan pasar kopi. Rekomendasinya yaitu dengan mengembangkan jaringan pemasaran yang lebih luas dan terbuka untuk menjaga keseimbangan Abadi selama masa sulit seperti ini. Harapannya, bisnis PT Santos Jaya Abadi tetap stabil dan maju dalam situasi perang ekonomi dan kesehatan global yang sulit ini. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.